Ya, halo teman-teman sahabat paru sehati. Jadi pada video kali ini ya kita coba membahas tentang gambaran foto ronsen phantom tumor ya, atau dalam beberapa jurnal referensi sering disebutkan dengan istilah vanishing tumor ya. Jadi phantom tumor atau vanishing tumor adalah suatu gambaran opasitas ya yang menyerupai bentuk massa atau tumor paru, tapi sebenarnya bukan suatu massa ya. Jadi nanti kita bisa lihat bagaimana gambaran foto ronsen. Jadi pada kasus ini kami mendapat rujukan ya dari salah satu rumah sakit ya, ditujukan ke Poliparu RSUD Morowali ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa riwayat rujukannya, jadi pasien dari keterangan medik ini, surat rujukannya pasien dengan keluhan sesak sesekali ya, kemudian ada batuk, kemudian dari diagnosa kerja kita bisa lihat yang tanda panah ini adalah dicurigai ya sebagai suspek massa paru DD abses paru kanan ya. Jadi kita bisa lihat ini di sini bahwa pasien dirujuk dengan kecurigaan suspek massa paru dengan diferensial diagnosis atau diagnosa banding abses paru kanan ya di sini. Suspek massa ya. Kemudian dari pengobatan yang telah diberikan di rumah sakit sebelumnya ya, diberikan antibiotik ya karena memang dicurigai juga sebagai suatu pneumonia atau CAP ya dengan ceftriax ceftazidime ya, riwayat paracetamol ya. Nah, kemudian keterangan lain ini bahwa pasien juga dirujuk untuk dilakukan pemeriksaan CT scan torak dengan kontras ya untuk tujuan prodiagnostik ya. Jadi pasien ini dirujuk ke rumah sakit Bungku ya atau RSUD Morowali untuk dilakukan CT scan karena dicurigai suatu gambaran massa, berarti suatu tumor ya diagnosa kerjanya. Nah, kemudian saat pasien ini tiba di kami ya memang gejalanya hanya batuk ya, kemudian kadang sesak jika melakukan aktivitas-aktivitas yang berat ya. Jadi gejalanya merupakan dyspnea de effort ya. Jadi gejala-gejala sesak saat melakukan aktivitas-aktivitas sedang sampai berat ya. Kemudian kita bisa lihat di sini gambaran foto ronsen. Nah, ini ya. Jadi dari gambaran foto ronsen di rumah sakit sebelumnya kita bisa lihat bahwa terdapat suatu gambaran opasitas ya di daerah parahilar dextra ya di sini ya, ini parahilar dextra ini yang dilingkari gambaran opasitas ya. Nah, kemudian pada pasien ini ya pada saat dirujuk ke Poliparu ya kita melakukan anamnesis ya bahwa ada gejala-gejala ke arah CHF ya, pembengkakan jantung, karena kita juga bisa lihat di sini gambaran kardionya ya, core-nya, kesan kardiomegali ya, kita bisa lihat di sini ada bentuk kardiomegali, kita bisa bentuk di jantung kiri ini ya, atrium dan ventrikelnya sudah tidak kelihatan pinggang jantungnya ya. Sini cuma lurus saja ya ini. Nah, dan juga kita lihat apex core-nya itu sudah tertanam. Jadi ini kesan suatu kardiomegali ya. Sehingga pasien ini memang kalau riwayat gejala memang suatu ke arah CHF ya atau congestive heart failure ya. Kemudian seingat saya pasien ini juga dengan riwayat kadang didapatkan edem ya pada dorsum pedis atau pretibial. Nah, sehingga ya jadi itu kata kuncinya ya. Jadi pasien-pasien dengan gambaran demikian di sebelah kanan ya, kemudian dekat-dekat daripada parahilar dextra,
ataupun kalau kita ingat di bagian paru kanan itu kan ada yang namanya visura horizontal ya di sini ya. Jadi visura horizontal itu adalah garis selaput pleura ya, yang membatasi antara lobus superior dengan lobus medius ya. Karena kita tahu bahwa di paru kanan itu kan ada 3 lobus ya, sedangkan yang di kiri itu ada 2 lobus. Dulu istilahnya gampangannya adalah D3S2, D3S2. Jadi dextra ada 3 lobus, S2 sinistra ada 2 lobus, sehingga pada secara anatomi pada paru kanan itu ada 2 visura, yaitu visura horizontal ya. Nah, itu yang sangat penting karena ada fungsi, ada aspek klinis yang nanti berhubungan dengan kasus tersebut. Dan yang satunya lagi adalah ada visura oblik ya. Nah, visura oblik ini memang tidak kelihatan secara fotoronsen, tapi kalau di visura horizontal itu biasanya kelihatan ya. Sedangkan di paru kiri itu hanya ada visura oblik karena hanya terdiri dari secara makro anatomi itu hanya terdiri dari 2 lobus ya, karena lingula itu nanti akan bergabung ya di lingula paru kiri. Nah, jadi visura horizontal tadi itu yang akan membagi antara lobus superior sama lobus medius paru kanan, dan visura oblik yang membagi antara lobus medius dengan lobus inferior ya. Nah, visura horizontal itu karena dia adalah selaput pleura ya. Di situ bisa terdapat cairan ya, bisa terdapat penumpukan cairan yang bersifat terfiksasi atau terlokalisasi di situ. Nah, cairan yang sering menumpuk atau terlokalisasi di visura horizontal itu, maka nanti gambarannya akan berupa opasitas ya, berupa opasitas yang menyerupai seperti suatu gambaran massa. Nah, olehnya pada kondisi-kondisi demikian ya, perlu kita anamnesis atau pastikan ada enggak gejala-gejala ke arah pembengkakan jantung ya, ke arah CHF. Karena seringkali pasien-pasien demikian ya, yang ada riwayat edem ya, ada hipertensi, HHD, hipertensi heart disease, yang seringkali merupakan penyebab utama daripada CHF, itu sebenarnya akan mengalami gambaran-gambaran foto seperti ini ya, di mana terjadi penumpukan cairan di visura horizontal atau biasanya kita sebut dengan efusi subpleura, sehingga memberikan gambaran seperti massa ya. Jadi sebenarnya pantom tumor itu sebenarnya bukan tumor, tapi efusi yang terlokalisasi di bawah daripada pleura horizontal di paru kanan, sehingga tampak sebagai massa. Jadi ini sebenarnya cairan yang terfiksir ya, atau tersembunyi di dalam visura horizontal ya, seperti itu. Nah, bagaimana penanganan ini? Tentunya kita tahu kalau ada CHF ya, ada kongestif ya, obatnya ya kita berikan obat-obatan diuretik ya. Kita berikan diuretik karena pasien ini kalau kita lihat secara klinis tidak terlalu berat ya, sesaknya hanya sesekali. Ini pasien hanya poliklinis ya, hanya rawat inap, sehingga kita berikan diuretik sekitar 7 sampai 10 hari. Alhamdulillah kita bisa lihat setelah kita berikan terapi diuretik, nah seperti ini ya. Jadi setelah kita berikan terapi diuretik, pasiennya opasitasnya itu yang tadi dicurigai suatu massa sudah membaik, sudah hilang ya, sudah tidak ada lagi gambaran opasitas ya. Karena apa? Karena setelah terapi diuretik efusi tadi yang terfiksir di subpleura dan jumlahnya memang tidak banyak, itu sudah diabsorpsi ya, atau dikeluarkan oleh mekanisme obat-obat diuretik tadi ya. Jadi jelas itu adalah suatu pantom tumor, tidak mungkin suatu massa, karena kalau massa otomatis tidak mungkin gambaran foto evaluasinya akan membaik setelah kita berikan diuretik seperti ini ya. Jadi demikian teman-teman kata kuncinya ya. Boleh memang ya, memang ini memang kita bisa curigai suatu massa, tapi jikalau kita lebih memahami tentang
bahwa ada suatu diagnosis yang kita sebut dengan vanishing tumor atau phantom tumor, atau sebenarnya itu adalah suatu efusi subpleura, maka perlu kita anamnesis lebih lanjut apakah pada pasien ini ada gejala-gejala ke arah CHF ya atau gagal jantung ya. Nah, sehingga jika itu ada, maka jangan tergesa-gesa mendiagnosis sebagai suatu massa paru ya, tapi evaluasi dulu kemungkinan itu adalah suatu phantom tumor, apalagi lokasi daripada opasitas tersebut memang berada di area atau lokasi sama dengan area visura horizontalis yang merupakan lokasi sering terdapat cairan yang terfiksir atau terfiksasi, sehingga itu yang menimbulkan suatu gambaran opasitas, dan biasanya dicurigai ke arah suatu massa paru yang sebenarnya hanyalah suatu phantom atau vanishing atau palsu ya, atau sebenarnya adalah efusi subpleural, sehingga penanganannya cukup kita berikan diuretik ya secara adekuat. Kemudian biasanya kita berikan selama 7 hari atau 10 hari jika memang agak berat atau agak banyak opasitas atau efusi subpleuranya. Dan alhamdulillah setelah kita berikan diuretik, kita bisa lihat bahwa sudah bersih opasitas yang ada di paru-paru sebelah kanan ya. Jadi itu pelajaran pada kasus kita ya, terkait dengan gambaran-gambaran phantom tumor ya, khususnya mungkin teman-teman nanti di bagian kardiologi atau teman-teman di bagian penyakit dalam ya, itu jika ada mendapat gambaran seperti ini dan pasiennya memang riwayat CHF, sebenarnya tidak usah terlalu cepat konsul ke bagian paru ya. Coba pikirkan dulu jangan-jangan ini suatu phantom tumor ya. Kecuali kalau misalnya memang pasien tidak ada riwayat CHF ya, tidak ada riwayat edem pretibial, edem dorsum pedis ya, yang merupakan tanda-tanda suatu gambaran edema sistemik ya, maka itu memang kita bisa curigai ini suatu sebagai massa paru ataupun pneumonia pun bisa ya. Dirujukan tadi memang ini sudah secara diagnosa kerja memang sudah tepat juga bahwa ini kita bisa curigai sebagai suatu massa dan suatu pneumonia ya. Tapi sekali lagi jika terdapat riwayat pasien ini kardiomegali ya, gambaran jantungnya ya kardiomegali, kemudian ada riwayat hipertensi ya, apalagi dengan HHD hypertension disease, maka selalu pikirkan dulu kemungkinan ini hanyalah suatu efusi subpleura atau phantom tumor, sehingga penanganannya cukup kita berikan rutin diuretik, kemudian selama 7-10 hari. Setelah itu kita lakukan fotokontrol. Rata-rata biasanya jika itu benar suatu efusi subpleura ataupun phantom tumor, maka dipastikan hasil fotonya akan terjadi perbaikan, membaik, bahkan sampai kembali bersih gambaran foto ronsen parunya. Demikian teman-teman. Oh ya, ini siapa tahu nanti ada yang tanya ini apa yang putih-putih ini artefak ya. Ini waktu di foto ini adalah ini artefak yang putih ini adalah cahaya lampu ya teman-teman. Baik, jadi untuk kasus kedua ini yaitu suatu gambaran phantom tumor ataupun vanishing tumor. Secara jurnal biasanya disampaikan demikian, vanishing ya, yang sebenarnya hanya suatu gambaran efusi subpleura, yaitu adanya penumpukan cairan yang terlokalisasi atau terfiksasi di visura efusi subpleura atau di bawah visura horizontal yang memberikan gambaran opasitas seperti massa. Semoga bermanfaat ya teman-teman, sahabat paru sehati, untuk sharing kasus kedua ini ya. Mohon senantiasa supportnya ya, share, like, and subscribe untuk saluran channel kami, yaitu channel Dokter Paru Sehati. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.